Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, kita akan membahas mengenai audit atas kecurangan dan tanggung jawab dari auditor. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam bahasan pada pertemuan kali ini mengenai audit atas kecurangan atau atas fraud, serta tanggung jawab dari auditor, maka agenda pembahasannya yaitu akan dimulai dari pengertian dari kecurangan itu sendiri dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai jenis-jenis kecurangan. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai penyebab terjadinya kecurangan dan juga membahas mengenai perbedaan antara kesalahan atau error dan kecurangan atau fraud. Lalu kita akan membahas juga mengenai tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai prosedur audit untuk menemukan indikasi kecurangan serta juga cara melaporkan dan mendokumentasikan kecurangan tersebut. Lalu bahasan yang terakhir adalah terkait dengan pentingnya sikap skeptisme dalam mendeteksi adanya kecurangan atau adanya fraud tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kecurangan atau fraud ini didefinisikan sebagai perbuatan disengaja oleh satu atau lebih individu, baik dalam manajemen, tata kelola, karyawan, maupun pihak ketiga, yang dalam hal ini melibatkan unsur penipuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian serta salah saji material dalam laporan keuangan. Atau disebutkan juga bahwa kecurangan atau fraud ini merupakan tindakan disengaja yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau karyawan atau pihak ketiga melalui bentuk penipuan atau manipulasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melanggar hukum yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kecurangan atau fraud ini merupakan tindakan yang disengaja untuk bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah dan dapat menimbulkan salah saji material dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dalam konteks audit, kecurangan ini menjadi perhatian utama karena dapat menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, auditor ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kecurangan serta mendeteksi adanya salah saji material yang timbul akibat dari kecurangan tersebut melalui penerapan skeptisme profesional dan prosedur audit yang memadai. Meskipun demikian, tanggung jawab utama dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan ini tetap berada pada manajemen melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, dalam hal ini, kecurangan atau fraud ini menjadi perhatian utama dalam proses audit karena
dapat menimbulkan salah saji material dalam laporan keuangan, yaitu penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan berpotensi menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, salah saji material ini akibat adanya kecurangan itu umumnya bersifat disengaja, sistematis, dan seringkali disertai dengan adanya upaya penyembunyian sehingga lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan kesalahan yang tidak disengaja. Terkait dengan hal tersebut, maka kecurangan itu dibedakan dari kesalahan atau dari error itu karena dua hal. Yang pertama karena kecurangan ini dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, dan yang kedua yaitu kesalahan yang terjadi tanpa adanya unsur niat. Nah, kecurangan ini dibedakan menjadi kecurangan pelaporan keuangan dan juga penyalahgunaan aset yang masing-masing tentunya memiliki karakteristik dan dampak berbeda terhadap laporan keuangan dan juga dampaknya terhadap perusahaan. Untuk jenis kecurangan yang pertama, yaitu kecurangan dalam pelaporan keuangan, di mana kecurangan ini dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan tujuan menyesatkan terhadap penggunaan laporan keuangan. Contoh misalnya yaitu melakukan manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, atau melakukan penghilangan atau penyembunyian informasi yang sifatnya material, atau adanya pengakuan pendapatan fiktif, atau adanya penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat secara sengaja. Nah, kecurangan ini umumnya dilakukan oleh pihak manajemen tingkat atas karena mereka itulah yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan dan penyajian dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Jenis kecurangan yang kedua adalah penyalahgunaan aset, di mana jenis kecurangan ini berkaitan dengan pencurian atau penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya yaitu adanya penggelapan kas atau pencurian persediaan atau pencurian aset tetap, atau adanya pengelolaan fiktif, atau adanya penyalahgunaan dana perusahaan, atau bisa saja penggunaan aset perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Nah, penyalahgunaan aset ini biasanya dilakukan oleh karyawan dan seringkali disertai dengan adanya pemalsuan dokumen untuk menutupi perbuatannya tersebut. Berikut ini adalah penyebab terjadinya kecurangan, di mana terjadinya kecurangan ini umumnya dijelaskan melalui konsep fraud triangle, yaitu 3 faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Biasanya 3 hal tersebut itu muncul atau hadir secara bersamaan sehingga ada potensi untuk melakukan yang namanya fraud atau melakukan yang namanya kecurangan. Nah, konsep fraud triangle tersebut yaitu yang pertama yaitu pressure atau tekanan, di mana ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan keuangan atau target kinerja. Dan yang kedua yaitu adanya kesempatan atau opportunity, di mana ini berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu terkaitan dengan rasionalisasi, yaitu pembenaran atas tindakan kecurangan tersebut. Nah, terkait dengan konsep fraud triangle ini menjelaskan bahwa kecurangan itu terjadi karena adanya tekanan,
adanya kesempatan dan juga adanya rasionalisasi atau pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut. Nah, pemahaman terhadap ketiga faktor ini tentunya sangat penting bagi auditor untuk melakukan identifikasi terhadap resiko kecurangan serta merancang prosedur audit yang tepat untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah satu material akibat dari tindakan kecurangan tersebut. Untuk penjelasan detailnya terkait dengan konsep fraud triangle, yang pertama adalah terkait dengan tekanan, di mana tekanan ini merupakan dorongan atau kebutuhan yang dirasakan oleh pelaku sehingga memicu terhadap tindakan kecurangan. Nah, tekanan ini dapat bersumber dari kemungkinan adanya masalah keuangan pribadi atau mungkin tuntutan target kinerja atau laba yang tinggi, atau adanya tekanan untuk mempertahankan jabatan atau reputasi, serta dimungkinkan karena gaya hidup yang melebihi dari kemampuan finansial. Nah, tekanan ini tentunya membuat individu merasa tidak memiliki alternatif lain selain melakukan kecurangan, sehingga berdampak terhadap adanya tindakan kecurangan karena adanya tekanan tersebut. Konsep fraud triangle yang kedua yaitu terkait dengan kesempatan atau opportunity, di mana kesempatan ini biasanya muncul akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal sehingga memungkinkan adanya kecurangan yang dilakukan tanpa mudah terdeteksi. Nah, faktor yang menciptakan kesempatan ini tentunya diakibatkan pengawasan manajemen yang lemah, atau pemisahan tugas yang tidak memadai, atau mungkin adanya sistem pengendalian internal yang tidak efektif, dan juga dimungkinkan adanya manajemen yang memiliki wewenang yang besar. Dan tanpa adanya kesempatan tersebut, tekanan dan rasionalisasi ini tentunya sulit diwujudkan untuk menjadi tindakan kecurangan, sehingga bagaimanapun kesempatan yang muncul ini akan memicu terjadinya yang namanya kecurangan. Konsep yang terakhir dalam fraud triangle yaitu berkaitan dengan rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini adalah bentuk pembenaran diri yang dilakukan oleh pelaku untuk membenarkan terhadap tindakan kecurangan yang dilakukannya. Contoh misalnya menganggap perbuatan tersebut itu hanya sementara atau merasa berhak atas aset atau imbalan tertentu, atau menganggap perusahaan ini tidak dirugikan secara signifikan, atau menilai bahwa tindakan tersebut itu wajar untuk dilakukan. Nah, rasionalisasi ini tentunya memungkinkan pelaku untuk tetap merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang jujur meskipun telah melakukan kecurangan. Berikut ini adalah bahasan mengenai perbedaan antara kesalahan dan kecurangan atau error dan fraud, di mana kesalahan dan kecurangan ini tentunya sama-sama dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan, namun keduanya memiliki karakter yang berbeda, terutama dari sisi niat, penyebab, dan cara terjadinya. Nah, perbedaan utama antara kesalahan dan kecurangan itu terletak pada unsur kesengajaan, di mana kesalahan itu biasanya terjadi tanpa adanya niat untuk menipu, sedangkan kecurangan itu dilakukan secara sadar dan terencana. Nah, pemahaman perbedaan terkait dengan kesalahan dan kecurangan tersebut itu tentunya penting bagi auditor dalam menilai resiko serta menentukan prosedur audit yang tepat dalam pelaksanaan audit tersebut. Terkait dengan kesalahan atau error, ini merupakan salah saji yang terjadi secara tidak disengaja dalam laporan keuangan.
Kesalahan itu umumnya timbul karena adanya kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau mungkin adanya kesalahan perhitungan atau pengukuran atau mungkin adanya salah penerapan prinsip akuntansi atau mungkin adanya kesalahan interpretasi fakta ataupun data. Nah, kesalahan ini terjadi tanpa adanya maksud untuk menipu atau maksud untuk merugikan pihak lainnya. Sedangkan terkait dengan kecurangan atau fraud, ini merupakan tindakan salah saji yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Nah, kecurangan ini biasanya disertai dengan adanya manipulasi atau pemalsuan dokumen atau penyembunyian fakta penting atau adanya penyajian informasi yang menyesatkan serta adanya upaya sistematis untuk menutupi perbuatan tersebut. Nah, kecurangan ini tentunya memiliki unsur niat dan perencanaan sehingga lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan yang namanya error atau kesalahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan perbedaan antara kesalahan dan kecurangan di mana dalam aspek unsur niatnya, kesalahan ini adalah tindakan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan itu unsur niatnya adalah disengaja. Dan untuk tujuan dari kesalahan ini adalah tidak ada tujuan untuk menipu karena memang dilakukan secara tidak disengaja. Sedangkan tujuan dari kecurangan ini tentunya untuk menipu atau untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan penyebabnya, kesalahan ini biasanya diakibatkan oleh kelalaian atau adanya kekeliruan. Sedangkan kalau penyebab tindakan kecurangan itu biasanya disebabkan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Untuk pola kejadiannya, kesalahan ini biasanya acak karena tidak disengaja dalam melakukan dan juga disebabkan oleh adanya kelalaian atau kekeliruan sehingga pola kejadiannya itu akan acak. Sedangkan kalau kecurangan ini pola kejadiannya sistematis dan terencana karena ada unsur niat yang disengaja untuk melakukan penipuan. Dan untuk tingkat kesulitan deteksinya, biasanya kesalahan ini relatif lebih mudah untuk diketahui karena yang sifatnya itu tidak disengaja, sehingga bisa lebih mudah dideteksi dan ini tentunya berbeda dengan kecurangan yang lebih sulit untuk dideteksi. Berikut ini adalah bahasan mengenai tanggung jawab auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan. Di mana kita ketahui bahwa auditor ini memiliki tanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan ini bebas dari salah janji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun yang dilakukan karena kesalahan atau diakibatkan fraud atau error. Namun, yang perlu dipahami, auditor itu tidak bertanggung jawab untuk mencegah munculnya kecurangan, melainkan hanya mendeteksi salah saji material yang timbul akibat dari kecurangan tersebut. Nah, auditor tentunya bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji material akibat kecurangan melalui penerapan skeptisme profesional, penilaian resiko yang tepat, dan prosedur audit yang memadai. Namun perlu diingat bahwa tanggung jawab utama dalam pencegahan kecurangan ini tetap berada pada level manajemen dan sistem pengendalian internal perusahaan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan yang pertama adalah menerapkan skeptisme profesional di mana dalam hal ini auditor itu wajib untuk menerapkan skeptisme profesional sepanjang proses audit yaitu sikap yang selalu waspada
terhadap kemungkinan adanya kecurangan, termasuk dalam hal ini tidak mudah percaya terhadap pernyataan manajemen atau mengkritisi bukti audit yang diperoleh dan menyadari kemungkinan terjadinya manajemen override, yaitu tindakan manajemen yang dengan sengaja mengabaikan atau menembus sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memanipulasi transaksi atau laporan keuangan untuk kepentingan tertentu. Tentunya dalam hal ini manajemen override ini adalah atas pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, skeptisme profesional ini tentunya sangat penting karena kecurangan itu sering dilakukan secara tersembunyi dan terencana. Dan yang kedua terkait dengan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan itu adalah mengidentifikasi dan menilai resiko kecurangan di mana dalam hal ini auditor itu bertanggung jawab untuk melakukan diskusi tim audit mengenai potensi kecurangan dan juga mengajukan pertanyaan kepada manajemen dan pihak terkait serta mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko salah saji material akibat dari tindakan kecurangan tersebut. Sehingga hasil penilaian risiko ini menjadi dasar dalam perencanaan audit yang dilaksanakan oleh auditor. Tanggung jawab auditor berikutnya dalam mendeteksi kecurangan adalah merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat, yaitu didasarkan pada resiko kecurangan yang telah teridentifikasi. Maka dalam hal ini, itu auditor harus menyesuaikan sifat, waktu, dan luas prosedur auditnya dan melakukan pengujian tambahan pada akun dan transaksi yang beresiko tinggi serta mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang berdampak material. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi bukti audit dan indikasi kecurangan. Dalam hal ini jika auditor itu menemukan indikasi kecurangan, maka auditor itu harus mengevaluasi apakah kecurangan tersebut itu menyebabkan salah saji material dan menilai dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan serta menentukan apakah perlu dilakukan prosedur audit tambahan. Dan yang berikutnya tentunya mengkomunikasikan temuan kecurangan tersebut dengan pihak manajemen. Dan apabila kecurangan itu teridentifikasi, tentunya auditor itu berkewajiban untuk mengkomunikasikan temuan kecurangan tersebut kepada pihak manajemen yang berwenang dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan serta mempertimbangkan implikasi terhadap opini audit yang akan diberikan oleh auditor. Terkait dengan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan, ini perlu dipahami juga bahwa ada keterbatasan tanggung jawab auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan tersebut. Di mana kita ketahui tugas auditor ini adalah mendeteksi salah saji material akibat kecurangan, bukan mencegah terhadap kecurangan itu sendiri. Nah, keterbatasan audit termasuk sifat kecurangan yang tersembunyi, kemungkinan adanya kolusi atau pengujian yang berbasis sampel, dan adanya manajemen override tentunya akan membuat deteksi kecurangan ini tidak selalu sempurna. Oleh karena itu, auditor akan memberikan keyakinan yang memadai, namun tidak menjamin sepenuhnya bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen tersebut itu bebas dari kecurangan atau bebas dari fraud. Meskipun auditor ini bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji material akibat adanya kecurangan, terdapat keterbatasan bawaan yang dalam hal ini tentunya membuat auditor tidak dapat menjamin kecurangan selalu terdeteksi dalam pelaksanaan audit tersebut.
Berikut ini beberapa keterbatasan terkait dengan tanggung jawab auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan, yaitu yang pertama adalah kecurangan yang tersembunyi, di mana kecurangan ini biasanya disengaja dan disembunyikan sehingga pelaku itu dapat memanipulasi dokumen atau catatan sehingga sulit untuk dideteksi. Dan yang kedua yaitu terkait dengan adanya kolusi, yang dalam hal ini jika beberapa pihak bekerja sama, tentunya pengendalian internal itu bisa ditembus dan prosedur audit standar menjadi kurang efektif. Selain itu juga keterbatasan audit, di mana audit ini biasanya menggunakan sampling sehingga tidak semua transaksi yang diperiksa dan beberapa kecurangan ini dimungkinkan terlewatkan. Atau karena adanya manajemen override, sehingga dalam hal ini manajemen itu bisa sengaja melewati pengendalian internal. Tindakan ini tentunya sulit dideteksi karena berasal dari pihak yang berwenang. Dan yang berikutnya terkait dengan keterbatasan auditor ini adalah bukti dan penilaian profesional, di mana dalam hal ini auditor itu memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan mutlak, di mana bukti audit ini bisa terbatas atau dipalsukan sehingga deteksi kecurangan ini tidak selalu sempurna. Berikut ini adalah mengenai prosedur audit untuk menemukan indikasi kecurangan atau indikasi fraud, di mana yang pertama adalah menerapkan skeptisme profesional. Dalam hal ini auditor itu harus selalu bersikap kritis, tidak mudah percaya pada pernyataan manajemen, dan waspada terhadap bukti audit yang tidak konsisten. Dan yang kedua adalah melakukan diskusi terhadap tim audit atau melakukan fraud brainstorming, di mana tim audit ini mendiskusikan kemungkinan terjadinya fraud, area yang berisiko tinggi, serta cara fraud dapat dilakukan dan disembunyikan. Dan yang ketiga yaitu memahami entitas dan pengendalian internal, di mana dalam hal ini auditor ini perlu untuk menilai lingkungan pengendalian, etika manajemen, pemisahan tugas, dan efektivitas pengendalian internal. Dan yang keempat yaitu melakukan penilaian resiko fraud, di mana auditor itu mengidentifikasi resiko salah saji material akibat fraud pada tingkat laporan keuangan dan asersi manajemen. Prosedur audit berikutnya dalam menemukan indikasi kecurangan atau fraud adalah melakukan proses inquiry atau wawancara, di mana dalam hal ini auditor itu mewawancarai manajemen, internal audit, ataupun karyawan yang terkait untuk memperoleh informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan. Dan yang berikutnya adalah melakukan prosedur analitis, yaitu dengan menganalisis tren, rasio, dan juga perbandingan keuangan untuk menemukan pola atau penyimpangan yang tidak wajar. Dan selanjutnya adalah melakukan pengujian jurnal dan penyesuaian akuntansi, di mana dalam hal ini perlu untuk menguji jurnal penyesuaian, terutama yang tidak biasa, serta sifatnya kompleks atau dibuat oleh manajemen senior, sehingga perlu untuk melakukan pengujian terhadap jurnal dan penyesuaian akuntansi tersebut. Dan yang berikutnya adalah melakukan pengujian area rawan kecurangan atau rawan fraud, di mana dalam hal ini auditor itu fokus pada akun yang berisiko tinggi seperti akun pendapatan, estimasi akuntansi, dan juga transaksi dari pihak yang berelasi. Prosedur berikutnya terkait dalam tindakan auditor untuk menemukan indikasi kecurangan atau fraud itu adalah melakukan prosedur audit tidak terduga, yaitu melakukan audit mendadak atau pengujian acak atau prosedur di luar kebiasaan untuk mengurangi peluang dari fraud yang tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu
melakukan evaluasi dan pelaporan di mana jika ditemukan indikasi fraud, tentunya auditor itu harus melakukan pengujian tambahan, mendokumentasikan temuan tersebut dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berwenang. Itulah prosedur audit yang perlu dilakukan dalam upaya untuk menemukan indikasi kecurangan. Nah, prosedur audit ini tentunya dilakukan untuk menemukan indikasi fraud yang dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan tujuan untuk mendeteksi salah saji material akibat kecurangan melalui penerapan skeptisme profesional. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan cara melaporkan dan mendokumentasikan fraud atau kecurangan tersebut, di mana pelaporan dan pendokumentasian fraud ini tentunya merupakan bagian penting dari tanggung jawab auditor dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Nah, ketika auditor itu menemukan adanya indikasi kecurangan, maka auditor itu harus mendokumentasikan secara lengkap dan sistematis seluruh temuan yang diperoleh tersebut. Dokumentasi tersebut itu meliputi jenis dan karakter fraud yang teridentifikasi dan juga akun dan transaksi yang terpengaruh serta periode terjadinya kecurangan dan pihak-pihak yang terlibat apabila dapat teridentifikasi. Nah, selain itu, auditor itu juga wajib untuk mencatat prosedur audit yang telah dilaksanakan, termasuk prosedur tambahan yang telah dilakukan sebagai bentuk respon atas temuan fraud tersebut, beserta dengan bukti audit yang mendukung seperti dokumen transaksi, hasil konfirmasi, hasil wawancara, dan analisis dari auditor. Seluruh bukti tersebut itu harus relevan, andal, dan memadai agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan audit terkait adanya tindakan kecurangan tersebut. Setelah melakukan pendokumentasian, maka auditor itu wajib untuk melaporkan temuan fraud tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan tingkat materialitas dan pihak yang terlibat. Nah, kecurangan yang tidak melibatkan manajemen puncak umumnya dilaporkan kepada manajemen. Sedangkan kalau fraud ini melibatkan manajemen senior atau berdampak material, maka harus dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Nah, auditor ini juga perlu untuk menilai dampak fraud terhadap kewajaran dari laporan keuangan dan implikasinya terhadap opini audit. Dan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka auditor itu dapat atau wajib untuk melaporkan tindakan fraud tersebut kepada pihak eksternal yang berwenang dengan tetap menjaga kerahasiaan profesi. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pentingnya sikap skeptisme dalam mendeteksi adanya kecurangan. Di mana kita ketahui sikap skeptisme profesional ini merupakan elemen kunci dalam proses audit karena membantu auditor untuk selalu bersikap waspada terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Karena dengan menerapkan skeptisme profesional, maka auditor itu tidak serta-merta menerima pernyataan atau penjelasan manajemen tanpa melakukan verifikasi melalui bukti audit yang memadai dan relevan. Dan sikap ini tentunya mendorong auditor untuk mempertanyakan keandalan informasi, mengidentifikasi ketidakkonsistenan, serta menilai secara kritis bukti yang diperoleh selama pelaksanaan audit tersebut. Skeptisme profesional ini tentunya memungkinkan auditor untuk lebih peka terhadap tanda-tanda awal kecurangan atau fraud terjadi, seperti transaksi yang tidak biasa,
atau penyimpangan dari pola normal atau mungkin adanya kelemahan pengendalian internal. Tanpa sikap skeptisme, tentunya auditor ini akan berisiko dalam mengabaikan indikasi kecurangan yang tersembunyi atau menerima penjelasan yang tidak sepenuhnya rasional. Oleh karena itu, penerapan skeptisme profesional secara konsisten tentunya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas prosedur audit dan juga memperkuat kualitas penilaian auditor serta mendukung tercapainya tujuan audit dalam mendeteksi salah saji material akibat adanya tindakan kecurangan atau fraud tersebut. Kalau kita simpulkan dari paparan materi pada pertemuan kali ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa audit atas kecurangan ini tentunya menekankan bahwa fraud dapat menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit yang memadai, menerapkan sikap skeptisme profesional, menilai resiko fraud, serta menindaklanjuti indikasi kecurangan atau fraud yang ditemukan tersebut. Meskipun auditor itu tidak diwajibkan menemukan semua fraud, tapi auditor ini harus mendokumentasikan semua temuan yang diperolehnya, melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan serta opini audit yang akan diberikan. Nah, proses ini tentunya penting untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai penutup, untuk memahami lebih lengkap mengenai materi audit atas kecurangan atau atas fraud tersebut serta tanggung jawab auditor, maka dapat dipelajari atau dibaca pada link yang telah disediakan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.